Kembali di Breaking News, pemirsa, saat ini Anda menyaksikan suasana langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini sidang dengan agenda pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf masih berlangsung. Sidang dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi. Saat ini majelis hakim masih menggali keterangan dari 3 orang saksi pertama yang akan diperiksa. Saat ini yang tengah berbicara ini adalah atas nama Ridwan Soplanit. Dan sebelumnya tadi majelis hakim sudah memverifikasi data dari saksi yang hadir hari ini. Total ada 11 saksi yang hadir pada hari ini. Yang saat ini tengah berbicara adalah Ridwan Soplanit yang merupakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tentunya keterangan dari AKBP Ridwan Soplanit ini sangat penting untuk digali karena disebut bahwa ia merupakan orang pertama yang tiba di TKP Duren 3 setelah terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua. Kemudian 2 saksi lain yang duduk di sebelah AKBP Ridwan Soplanit ini adalah atas nama Raditya Adiasa, yaitu seorang freelance atau pekerja lepas di Biro Paminal Polri, dan yang duduk di sisi paling kanan yaitu Anita Amalia Dwi Agustin, Customer Service Layanan Luar Negeri Bank BNI, Kantor Cabang Cibinong. 8 saksi lainnya saat ini tengah menunggu di ruangan lainnya. Kami belum tahu apakah dari 8 orang saksi ini nantinya juga akan ada saksi yang digabungkan oleh majelis hakim. Seperti apa nanti pembagiannya, kita harus menunggu jalannya sidang. Kalau melihat dari sidang-sidang sebelumnya, ini mekanisme sidang biasanya adalah majelis hakim yang akan bertanya terlebih dahulu kepada para saksi. Setelahnya JPU akan diberikan kesempatan untuk bertanya, dan terakhir kuasa hukum dari masing-masing terdakwa yang hadir, yaitu hari ini ada 3 terdakwa, artinya ada 3 kuasa hukum yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para saksi. Di sisi kanan bawah layar Anda dapat melihat salah satu terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf bersama kuasa hukumnya Irwan Irawan. Pagi tadi kami sempat berdialog dengan kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf ini, dan Irwan Irawan ini menyatakan bahwa dari saksi yang hadir hari ini sebenarnya tidak ada yang terlalu berkaitan langsung dengan Kuat Ma'ruf. Nah, pemirsa, kami masih terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Asmi Syahputra. Pak Asmi, masih bisa mendengar suara saya? Masih mendengar, Mbak Stefani. Baik, Pak Asmi, sidang sempat ditunda selama sepekan. Ini akan berpengaruh tidak terhadap rangkaian sidang? Saya kira tidak akan ada pengaruh terhadap rangkaian persidangan, apalagi kalau memang tata cara pelaksanaan persidangan bisa lebih baik. Karena memang agenda penundaan persidangan kemarin kan akan ada evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan-persidangan sebelumnya. Iya, memang disebutkan salah satu hal yang ingin dilakukan dalam sepekan ini adalah evaluasi jalannya persidangan ya. Kalau dari Anda sendiri, Pak Asmi, catatan Anda sendiri sejauh ini memantau jalannya sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini seperti apa? Sudah cukup ideal jalannya persidangan? Tentu saya bilang tidak ideal, karena ada evaluasi, pasti ada sesuatu yang ditangkap oleh publik ataupun khususnya kepada para pihak penyelenggara selama dalam persidangan, gitu loh. Pembuktian-pembuktian dalam persidangan ataupun proses pemeriksaan persaksi pada persidangan ini kan juga harus ditata, gitu loh. Apakah ada perlindungan kepada saksi, apakah ada ancaman waktu dihadapkan dan segala macam, termasuk mungkin tata tertib selama dalam persidangan. Arah kamera, kameramen, teman-teman jurnalis, ini juga karena bisa kan akan bagaimana saling berpacu untuk mendapatkan angle kamera yang lebih baik. Apakah ini mengganggu persidangan, menghambat persidangan, sehingga bagi jaksa sekalipun ataupun hakim sekalipun mempertimbangkan untuk dijadikan bahan evaluasi.
mudah-mudahan persidangan setelah ada evaluasi selama seminggu ini bisa tertata lebih baik. Saya menangkap mungkin tidak hanya dalam substansi pelaksanaan pemberian keterangan saksi saja, tapi mungkin hal-hal teknis yang terjadi dalam persidangan juga menjadi sorotan untuk layak dievaluasi. Menurut Anda sudah tepat artinya keputusan majelis hakim bahwa sidang boleh disiarkan secara live namun tanpa audio? Karena memang dalam KUHP itu adalah majelis hakim menjadi kunci, ya apapun keputusan yang ditetapkan oleh majelis hakim, ya itu adalah perintah yang memang harus dijalankan. Tentu majelis hakim melihat pertimbangan itu secara bijak. Karena dalam KUHP sendiri tidak diatur hal yang seteknis itu, tapi yang memimpin pelaksanaan selama persidangan, apapun yang ditetapkan oleh majelis hakim, itulah yang memang harus menjadi ditaati oleh penyelenggara ataupun pengguna yang berada dalam ruang persidangan. Ya, Pak Asmi, terdakwa Baradae ini kembali digabungkan ya persidangannya dengan 2 terdakwa lainnya meskipun dari pihak Baradae sempat menyampaikan keberatan bahwa sidangnya digabungkan karena statusnya sebagai justice kolaborator. Menurut Anda seperti apa? Sebenarnya layak dipertimbangkan oleh majelis hakim kalau memang ada keberatan-keberatan tersebut gitu, apalagi posisi beliau sebagai justice collaborator itu. Jadi ini adalah penting, tapi seharusnya majelis hakim menangkap sensitif ini gitu loh. Kenapa ada orang melakukan keberatan, pasti ada rasa perlawanan, ada rasa sebuah ketidakadilan gitu loh. Semestinya ini menjadi pertimbangan majelis hakim untuk dapat mengabulkan, karena bisa jadi ada ancaman, ada ketertekanan, ada satu pihak yang mungkin secara tidak imbang gitu loh. Semestinya majelis hakim dapat mengambil keberatan ini untuk dikabulkan. Para terdakwa ini kan nantinya akan saling bersaksi satu sama lain, Pak Asmi. Apakah memungkinkan artinya jika nantinya Baradae diperlukan kesaksiannya untuk terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya misalnya? Ini akan seperti apa mekanismenya seharusnya? Sangat diperlukan keterangannya dan sangat urgen Baradae, karena memang Baradae ada di lingkaran pertama ya dalam peristiwa tersebut gitu loh. Jadi mereka adalah memang keterangan Pak Ferdy Sambo bisa menjadi saksi dalam perkara Baradae, begitu juga sebaliknya Baradae akan bisa menjadi saksi pula dalam perkaranya Pak Ferdy Sambo dan Mbak Putri, karena mereka saling mengikat dan saling berada di titik peristiwa yang sama di lokasi tersebut. Orang-orang inilah menjadi kata kunci gitu loh. Sehingga disinilah nanti hakim akan melihat ukuran-ukuran keterangan-keterangan saksi tersebut gitu loh. Apakah keterangan satu saksi ini akan relevan dengan saksi yang lain, keterangan saksi ini relevan dengan pembuktian yang lain, termasuk kesusilaan ataupun tata hidup ataupun kejujuran dari saksi-saksi tersebut. Di sini memang hakim diuji untuk mengukur indikator terhadap kebenaran-kebenaran keterangan saksi ini. Ya, sampai saat ini kan saksi yang dihadirkan ini masih dari pihak JPU ya, Pak Asmi. Nanti akan ada saksi dari pihak terdakwa juga. Biasanya memang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali keterangan dari saksi JPU atau berapa kali persidangan yang diperlukan? Tidak ada batas persidangan berapa kali. Oke. Yang pertama yang akan dilihat indikator berapa saksi, berapa jumlah saksi yang dihadirkan JPU dalam berkas perkaranya. Sebenarnya dalam tingkat PN ini biasanya kan ada 150 hari begitu dialihkan. Gitu. Iya. Jadi majelis hakim itu sebelum diperpanjang kepada pengadilan tinggi punya mekanisme begitu dialihkan, dilimpahkan perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak itu dia punya waktu 150 hari selama persidangan gitu loh. Dan biasanya kesempatan pertama, karena beban pembuktian pertama itu ada pada terdakwa, karena terdakwa tadi menyusun dakwaannya, karena jaksa penuntut umum menyusun dakwaannya, maka jaksa penuntut umum diberikan kesempatan pertama untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang dimunculkan dalam tingkat penyidikan yang akhirnya diuji oleh jaksa di persidangan yang akhirnya dikonfrontir.
bagaimana sudut pandangnya penasihat hukum termasuk majelis hakim gitu loh. Jadi kalau ini sudah habis nanti mungkin berapa kali persidangan lagi sepanjang tadi tidak dia memperhatikan batas penahanan, terus ritme untuk tuntutan dan segala macam, karena jarang sekali kadang hakim mau minta perpanjangan kepada izin persidangan kepada hakim pengadilan tinggi. Dia kepengen 150 hari tadi itu tuntas, sehingga dalam waktu 150 hari tadi itu sudah ada putusan selamat-lambatnya dalam perkara ini. Setelah nanti selesai baru diberikan kepada penasihat hukum untuk memberikan alat bukti, atau itu alat bukti yang tentunya saksi yang meringankan. Sebenarnya Begitu. Pak Asmi, faktor apa saja yang bisa berpotensi memberatkan terdakwa atau pelaku dalam persidangan? Memberatkan terdakwa dan pelaku tentunya kalau ternyata keterangan-keterangan saksi tadi itu cocok dan ada relevansinya. Sewaktu cocok dan relevansinya ada keterangan-keterangan tersebut terhadap apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami, tentu ini akan diambil. Oh, karena relevansinya ataupun hari ini adalah pasalnya pembunuhan katakanlah, dan keterangan-keterangan itu relevan, maka saksi-saksi ini adalah menjadi saksi yang memberatkan kepada terdakwa. Gitu loh. Ini yang akan dilihat. Oh, alat buktinya cocok, keterangan saksinya cocok, oh ini sesuai, berarti ada relevan. Dan terkadang kalau udah relevan gini tidak ada bantahan lagi nih, karena sudah klik baik dari penasihat hukum termasuk dari terdakwa sendiri gitu loh. Termasuk yang memberatkan adalah kalau dalam kasusnya Pak Ferdy Sambo, karena dia adalah penegak hukum, dia mengerti hukum, di dalam Kitab Undang Hukum Pidana dinyatakan jika ini dilakukan oleh orang yang punya katakanlah menyalahgunakan jabatan selaku dia adalah pimpinan tertinggi di Propam pada waktu itu, maka di dalam hukum ini diberikan sepertiga ancaman lebih berat kepada pelaku-pelaku yang menyalahgunakan jabatannya, karena dia menggerakkan anggotanya, menggerakkan organisasi sekian banyak orang, terlepas apapun persoalannya, tapi kenapa banyak menyeret mungkin puluhan dan akhirnya berdampak terhadap korban lain yang itu adalah anggota dari kesatuan dia. Ya, ada dua sidang yang sedang berlangsung ya, tentunya sidang pembunuhan, kemudian juga ada obstruction of justice. Pak Asmi, Anda melihat mana yang lebih rumit sebenarnya pembuktiannya? Tentu lebih rumit pembuktiannya adalah pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, karena akan melihat bagaimana persiapan-persiapan mereka, bagaimana pola pikir mereka yang ingin berencana, karena ada jeda waktu untuk menentukan menghilangkan nyawa orang tadi. Kalau obstruction of justice kan nampak ini, oh dari CCTV yang dihilangkan, terus petugas-petugas yang dikirimkan, bagaimana ambulan disetting untuk tidak di TKP dan segala macam, bagaimana mereka menghilangkan dan merintangi terhadap penyidikan tersebut. Apakah unit reserse yang duluan turun, siapa yang diturunkan di TKP, ini kan desain-desain yang digerakkan. Kalau orang tidak punya dalam bentuk kuasa ini tidak bisa gitu loh. Tapi kalau pembunuhan tadi kan tampak ini, apa yang persiapan yang dilakukan ini yang kadang sulit untuk menangkap mens rea mereka yang akhirnya dikaitkan dengan aktus reanya akibatnya gitu. Tapi sepanjang niatnya persiapan mereka ada, rencana-rencana jahat mereka itu ada dan bisa dibuktikan rangkaian-rangkaian tersebut, nah ini adalah luar biasa. Ini yang sangat sulit menurut saya untuk membuktikan pembunuhan berencana. Baik, kita harus menunggu tentunya jalannya persidangan ini dan pembuktian yang dilakukan JPU melalui pemeriksaan saksi-saksi. Terima kasih Pak Asmi Syahputra, pakar hukum pidana Universitas Trisakti sudah bergabung di Breaking News.